dipersembahkan oleh Mas Iwan, hampir semua yang Mas Iwan hadapin banyak tertuang dalam lagu ya? Iya, hampir semuanya. Hampir semuanya ya, termasuk dengan kepergian Galang ya, ada lagu Hadapi Saja dan itu kelihatannya memang intens dan dalam sekali ke sana. Bahkan tadi saya sempat jalan-jalan, saya sempat melihat ada makam Galang. Ya, itu di sini. Jadi ada Galang sama omnya, adik saya. Dan dua-duanya pemusik. Karena memang saya cuma bisa itu, Vin. Artinya saya kegembiraan saya lewat situ, kesedihan saya di situ, kemarahan saya lewat itu. Dan saya tumbuh berkeluarga. Ya ada rumah sekarang ini yang kamu sorot ini dari situ. Nggak macem-macem. Mas, kalau saya bilang seorang Iwan Fals sekarang lebih banyak belajar dari apa yang pernah dihadapin dulu, termasuk ke keluarga, ke anak-anak. Karena untuk Raya yang kecil udah dipikirkan untuk lingkungan seperti apa sekarang. Kemudian kalau saya ingat juga dulu katanya seorang Iwan Fals pada waktu Galang masih ada. Ya. Memang tidak menunjukkan bahwa seorang Iwan Fals tuh memperhatikan anak secara sangat teliti. Tapi sebenarnya seorang Iwan Fals tetap monitor sebenarnya. Tanya dong teman-temannya, anaknya kemana. Oh iya. Kayak gitu Bang ya? Sebenarnya. Iya itu. Iya. Ini bahasa ininya. Jadi gini, ini ceritanya, gitu. Cerita yang saya meluruskan gitu ya. Jadi ada cerita, Galang ini kan kabur, seneng pergi-pergi sama seperti saya dulu zaman umur dia. Saya sering keluar rumah gitu, dia udah di Bali, terakhir dia sebelum pergi mau ke Ambon itu nggak jadi, karena dia udah pergi duluan. Nah sampai dia mungkin capek. Dia capek di jalan itu, dia ngomong, "Pak, aku pergi kemana aja," katanya. "Nggak bisa, Papa ada terus," katanya. Rupanya dia lihat poster-poster yang dijual di pasar-pasar. Oke. Dia merasa diliatin terus, jadi merasa bercala. Akhirnya dia pulang, "Aku capek udah pulang gini, aku mau ini aja deh, aku mau nikah, mau ini dari segala macam, aku mau rekaman. Aku di jalan juga nggak bisa, kemana masih ada Papa terus," katanya. Nah iya kan, saya bercanda gitu sama dia. Makanya jangan dikira aku nggak perhatiin kamu. Gitu. Padahal memang saya ada di mana-mana. Saya bilang bercanda sama dia gitu. Padahal memang saya nggak punya waktu itu, memang ya maaf juga. Saya nggak terlalu kasihkan sama musik, kasihkan karena umur saya juga saat itu memburu inspirasi. Ya itulah. Akhirnya juga. Masih sering ingat Galang? Untungnya ada poster itu. Masih sering ingat Galang? Oh, Galang di sini deket nih, jadi makanya nggak, kalau kangen ya deket aja situ. Saya main bola di situ, dan gitar. Adiknya juga kan sering, kalau betulin bersihin makam. Gitu. Nah, alhamdulillah, kebetulan di kampung kami ini orang yang meninggal bisa dikubur di rumah. Paling kita masih ngerasa ada sekeliling situ ya. Jadi kan sunnah juga begitu. Kalau apabila di rumah kita ada makam, mengingatkan buat yang lain untuk buang. Suatu saat kita akan kembali ke sana. Besar matahari. Ya itu makanya kalau kangen tuh main bola di sini. Yang keras janganlah ragu. Tinjulah congkaknya dunia. Kita balik ke tadi, di awal kita ngomong sempat soal teater kan. Karena akhirnya kan ikut pertunjukan opera di Ponorogo. Nah, ini baru asik ini ceritanya. Gimana ini Bang Iwan? Ya, suatu saat saya dapat cerita dari Yos. Dia ketemu sama Mas Don di salah satu pertokoan. Mas Sardono Wekusumo. Iya, Sardono Wekusumo. Lalu dapat buku Pangeran Diponegoro. Ya saya dengar-dengar gitu-gitu aja. Tapi nggak tahu berapa hari atau berapa minggu kemudian atau berapa bulan gitu. Loh, Mas Don datang ke rumah. Ya saya surprise dan kaget. Tapi teater untuk seorang Mas Iwan itu apa sih? Teater itu? Nggak tahu ya, saya suka aja. Cenderung tidak ingin membuat seorang menjadi bintang sebenarnya. Ya, gimana orang tuh menjadi dirinya sendiri, itu yang saya suka. Jadi saya banyak lihat latihan di bengkel teater teman-teman. Ya saya nggak latihan, saya cuma lihat gitu ya. Oh, ke situ arahnya gitu. Kadang-kadang saya suka ikut-ikutan di rumah gerakan-gerakan yang saya lihat tadi atau olah vokal. Rupanya itu. Jadi ketertarikan saya di situ. Nah, di opera ini katanya apa? Dalang? Apa sebetulnya? Saya juga bingung gitu. Kita bilangnya apa ya keterlibatan seorang Jadi Iwan Fals di sini? saya dikasih syair-syairnya Diponegoro. Jadi syair-syairnya Diponegoro yang diterjemahkan oleh Mas Don.
Itu saya bikinin lagu. Rupanya dari lagu itu ada inspirasi Mas Don dengan timnya, mungkin Mas Don ya, bahwa melihat saya nyanyi atau menembangkan syair-syair itu terkesan seperti mungkin dalang atau narator maupun nembang. Mungkin ini saya nggak tahu, yang tahu persis Mas Don itu ya. Ya peran saya di situ. Lalu di belakang saya ada adegan-adegan. Apa yang membuat seorang Iwan Fals tertarik bermain di sini? Saya di Penogoro. Saya terus terang tertarik sama Mas Donnya. Kenapa, Mas? Iya, beliau kan siapa nggak tahu, artinya Ya, seorang betul. yang memang sudah memberikan hidupnya bertahun-tahun untuk kesenian. Jadi saya selalu menghormati orang-orang seperti itu. Jadi soal tema ya mungkin bisa di Penogoro. Kebetulan di Penogoro sudah pernah dipentaskan bertahun-tahun sama Mas Dan Don. orang yang sama ya, dari orang sama. Nggak tahu ya, ada aura apa gitu di Mas Don itu yang saya kok ada. Ada aura apa di Mas Don ya? Ya nggak tahu Tadi itu. Mas Don mau kemari soalnya. Halo, apa kabar Mas Don? Ya. Ini dia, Mas Sardono Wekusumo, kita pakai Mas Don aja akrab ya. Sehat Mas? Wah, ini gimana nggak sehat, gerak terus ya. Iya. Ya, kalau kita lihat, Udah ini apa? Eh, Ya harus bergerak terus. kita kalah nih kelihatannya Kewajiban. Mas Iwan. Lihat dong, dengan gayanya dan posturnya. Oke, kenapa seorang Iwan Fals yang Mas Don ajak untuk bergabung di opera di Ponorogo ini sendiri? Jadi begini, bukan hanya dia sebagai penyanyi ya, tapi saya kira juga Iwan itu hidup sepanjang abad itu kira-kira kayak gitu. Artinya apa? Spirit bebasnya itu. Spirit untuk memberikan kesadaran bahwa kemerdekaan itu penting. Critical thinking itu penting. Nah, anehnya hal itu yang saya pertama kali lihat kalau saya mempelajari tentang Diponegoro ini. Ya. Bukan sebagai yang kita kenal waktu sekolah itu prajurit yang suka yang pimpinan perang, enggak. Saya membaca 1825, 1830, saya tahu itu. Iya, itu selalu dulu SD, SMP gitu ya. terus gitu. Bukan itu, tapi Diponegoro itu ternyata menulis puisi, lirik dalam bentuk tembang, sebuah autobiografi. Dan kalau saya belajar itu spirit 200 tahun lalu itu kayaknya di Iwan ini ada. Jadi bayangannya gitu ya. Jadi dia itu setua 200 tahun lalu juga gimana? Atau Spiritnya ya. selalu muda, 200 tahun lalu sudah ada seperti itu. Iya, tapi Mas Don, kalau saya bilang ini kan udah pernah dipentaskan nih. Oh iya. Ya. Ya. Kalau nggak salah di Jangan 95 sudah. Iya. Jadi udah kemudian ini dipentaskan dengan versi yang dengan bentuk yang berbeda. iya, iya. Karena tadi puisi lirik yang ditulis di Ponorogo itu sebuah buku yang besar ya. Nah, karena itu sebuah epos yang besar, itu seperti sebuah naskah-naskah Shakespeare atau naskah Ramayana, Mahabharata atau naskah-naskah Laila Majnun gitu. Itu selalu bisa ditafsirkan setiap zaman karena itu kualitas epik di dalam sastra autobiografi itu. Saya pentaskan, tapi setiap saat ketika zaman berkembang, saya melihat selalu saya bisa rujuk cerita itu bisa merefleksi keadaan itu. Seperti memang nggak ada akhir ya. Seperti nggak ada akhir. Tapi Mas Don, sulit nggak mengajak seorang Iwan Fals untuk main teater? Ya, Iwan itu sebenarnya di dalam musiknya itu ada dimensi teatrikal, ada dimensi pedalangnya juga, tapi juga sekaligus tentu saja musikal. Tapi yang paling penting juga seorang komunikator yang baik. Saya kira itu. Oh, Iwan Fals seorang komunikator yang baik ya? Ya juga. Dalam menyampaikan nilai-nilai, mencakup ke banyak penonton. Seperti itu ya Bang Iwan? Wah, Nilai dari Mas Don loh itu ini. ya mungkin karena komunikannya baik juga. Jadi unik juga ya, ada unik ya. Sulit nggak sih Mas? Alhamdulillah enggak, karena saya suka sih. Karena kebetulan kan kalau saya dalang, narator sama apa tadi nembangnya, Tuhannya ada di sini. Jadi Ini tanda kutipnya kan? Kreatornya kan ada kreatornya di sini gitu loh. Saya begitu yakin banget dan antusias, saya serahin kebebasan sama dia. Nah sudah jadi saya yang jadi masalah.
Kenapa Mas? Karena semua yang pernah saya bikin tuh jadi nggak berlaku. Itu dia. Jadi itu problem. Jadi tarian yang dulu pernah saya bikin, Diponegoro yang lama, castingnya ini semua tuh mendadak nggak bisa masuk. Karena kalau nggak salah tuh di Solo tadinya ya? Ya tadinya penari Solo pakai gamelan lengkap begini, akhirnya gamelan nggak bisa dipakai. Terus penari-penari gaya Jawa yang keren-keren tuh nggak bisa dipakai karena dia apa? Ini sudah substansi yang sendiri, mandiri, bebas dan baru. Jadi lahirlah Java Sport new version Ya, ini kesini. versi yang baru, sangat baru. Kita break dulu boleh Mas? Oke, kita akan kembali saat lagi hanya di Just Alvin. Dan saya diajak untuk ikut di antara dua laki-laki hebat ini. Saya merasa jadi dari nol lagi.